Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana isi hati dia terhadap kamu hari ini tanggal 24 Agustus 2023. Dianya siapa, boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati ya. Aku akan mencoba menarik energi dari dia. I am afraid to contact you. Ya, dia takut loh kontak kamu. Ya, di sini nampaknya dia merasa bersalah sekali. I know that I crossed the line with you. Dia tahu aku telah melampaui batas ya. Dia mungkin melakukan suatu kesalahan yang besar, cukup besar. Karena di sini aku lihat dia merasa bersalah sekali. You were the best thing in my life ya. Kamu adalah orang satu-satunya yang terbaik bagi dia, yang pernah ada di dalam kehidupan dia. Ya, mungkin kamu ini orangnya penuh kasih sayang, perhatian sama dia, ngertiin dia gitu ya. I feel you leave me behind. Ya, tapi gimana ya? Kamu kayaknya udah pasrah, udah pergi meninggalkan dia gitu ya. Kayak kayak dia nggak ada kesempatan lagi untuk datang lagi ke kamu. Dan I love you, dia masih mencintai kamu. Inilah isi hati dia ya, dia masih mencintai kamu. Tapi situasinya itu tidak memungkinkan untuk bisa bertemu gitu ya. Mungkin dia masih bingung kayak mana caranya gitu aja sih. Oke, ada death di sini berarti eh ada yang harus kalian akhiri ya, entah itu kecanduan kalian, intinya apapun yang mengakar di dalam hubungan kalian yang selalu membuat kalian bertengkar, selalu membuat kalian ini marah ya, selalu membuat kalian berpisah gitu ya. Inilah yang masalah yang mengakar di dalam hubungan kalian yang harus kalian eh, lepas, harus kalian buang itu. Dan artinya ketika date ini keluar, kalian ketika sudah melepas itu semua, harus ada yang dikorbankan dan harus ada yang berubah. Ya benar-benar harus berubah, didorong untuk segera berubah. Ya, aku lihat karena ini isi hati dia, mungkin dia yang akan disuruh untuk berubah dan menyelesaikan semuanya. Ya, karena aku lihat di sini date-nya tegak, jadi aku lihat dia siap untuk berubah. Ya, ada Three of Pentacles-nya reverse. Jadi memang hubungan kalian ini dipengaruhi oleh pihak ketiga atau mungkin dia selingkuh di sini. Dan dari pihak ketiga inilah makanya hubungan kalian hancur. Dan dari kalian berduanya ini juga memang tidak ada niatan untuk mempertahankan hubungan ini. Kalian memang sama-sama apatis dengan hubungan ini. Tidak mau berjuang dengan hubungan ini ya, baik kamu ataupun dia, ya kalian sama aja gitu ya aku lihatnya. Dan aku lihat juga ya dari sisi dia, ketika kalian masih bersama kemarin atau ya kalian awal-awal putus ya, aku lihat di sini memang dia itu lagi sulitan dalam kesulitan bekerja ya. Jadi dia lagi memang fokus sama kerjaan, kemudian dia lagi sibuk sama kerjaan, terus ada pihak ketiga di antara kalian, ya udah akhirnya dia dengan mudahnya berpisah sama kamu. Apalagi kalau misalkan kamu di sini selalu ngajak dia ribut terus tuh ya. Ada sesuatu yang mengakar di hubungan kalian, masalah yang selalu mengakar di hubungan kalian yang tidak kalian selesaikan itu ya. Ya mungkin yang mengakar itu ya adalah pihak ketiga. Jadi
Three of Pentacles reverse ini menandakan bahwa udah dia selingkuh, dia sibuk sama kerjaan, ya. Dia juga nggak mau mempertahankan kamu, kamu juga tidak mau memberikan effort atau mempertahankan dalam hubungan ini. Jadi ya udah akhirnya berakhir aku lihatnya. Ya, dan di sini aku lihat baik kamu sama dia sama-sama orangnya egois ya. Kalian itu mau menyatakan pendapat kalian. Jadi kalian itu sebenarnya paham, kalian berani menyatakan pendapat kalian. Cuman di sini karena Queen of Pentacles-nya, Queen of Wands-nya reverse, jadi kalian harus bisa memahami antara percaya diri dengan egois. Karena aku lihat di sini ketika kalian terlalu percaya diri untuk mengungkapkan keinginan kalian pada pasangan, ya, itu ada sedikit keegoisan, emosi ya. Jadi kelihatannya itu bahwa ya ini memang egois gitu ya. Ini mengekang, ini memaksakan pada pihak lain gitu. Jadi terkadang ya pasangan kalian juga jengkel kayak gitu ya. Bisa ini kamu, bisa ini dia, bisa kalian berdua. Kalian sama-sama jengkel gitu dalam menjalin hubungan. Jadi harus adanya komunikasi yang baik di sini ya. Harus ada interaksi yang baik di antara kamu dan dia. Karena aku melihat eh, semua itu juga harus ada batasannya gitu ya. Ketika emosi juga aku lihat kalian ini meletup-meletup gitu ya, berapi-api, semangat banget kalau emosi, heran. Ya, maka dari itu Queen of Pentacles ini sarannya adalah kalian harus berhati-hati kalau dalam berbicara. Kalian harus paham dulu mana yang disebut percaya diri, mana disebut egois ya. Harus hati-hati ya. Nah, mana ini dikonfirmasi ada lagi nih dengan Ace of Swords ya. Jadi memang hubungan kalian ini nggak jelas ya. Terus juga penuh dengan kebingungan, penuh dengan kesalahpahaman ya. Karena selalu berbeda pendapat, sudut pandangnya juga beda antara kamu dengan dia. Mungkin kalian ini beda generasi gitu ya. Dan di antara kalian ini entah dia ataupun kamu ya, kalau ngomong itu suka belak-belakan, jadi suka membuat pasangan itu jadi sakit hati gitu ya. Jadi perasaannya nggak enak gitu ya. Jadi kalian harus cobalah untuk mengelola emosi kalian. Terus itu juga kalau ngomong itu cobalah dibuat halus, pelan gitu ya. Nggak usah pakai emosi, nggak usah mencak-mencak gitu ya. Intinya kalian itu cobalah berubah untuk menjadi orang yang lebih lembut ya. Jadi bisa mentolerir, meminimalisir apa namanya pertengkaran di antara kalian ya. Dan aku lihat juga di sini ya, sebenarnya kalian itu sulit untuk berkomitmen itu ya karena komunikasi kalian juga kurang baik ya. Komunikasi kalian itu mungkin jarang ya. Ya intinya dari sini Ace of Swords itu ya harus ada perbaikan komunikasi. Jadi ada kemungkinan dari dia di sini sebentar lagi dia akan memberikan komunikasi sama kamu, akan datang untuk berkomunikasi lagi sama kamu ya, Ace of Swords. Dan Eight of Pentacles, aku rasa di sini ya, kemarin-kemarin itu cuman kamu yang berjuang dalam hubungan ini, dan ketika berpisah dia akhirnya sadar ternyata orang yang dibutuhkan oleh dia itu adalah kamu gitu ya. Dan di sini aku lihat ketika nanti dia udah berkomunikasi lagi dengan kamu, di sini dialah yang akan berjuang untuk mempertahankan hubungan ini gitu ya. Dan aku lihat juga memang di antara kalian ini memang sibuk kerja aja ya. Jadi makanya komunikasi juga kurang bagus. Jadi memang pesan dari Eight of Pentacles, kalian memang harus sama-sama gitu kalau mau nyari
finansial gitu ya, memapankan finansial kalian dalam hubungan ini. Dan kalian juga harus ada apa ya, komunikasi gitu ya soal finansial nanti kalian ke depan kayak gitu. Karena aku lihat kalian di sini sama-sama pekerja keras ya. eh nggak ketergantungan ke orangnya ya. Dan aku lihat di sini juga eh apa namanya, gini, karena kalian sama-sama bekerja ya, dan aku lihat dia nih cuek sama kamu, sering mengabaikan kamu. Kalian harus hati-hati ya. Kalau dia masih gini-gini terus ya, eh, polanya akan tetap sama gitu ya. Dia akan berputar aja polanya begini-beginilah gitu ya. Maka dari itu kalian harus menyeimbangkan, harus ada komunikasi yang intens. Jadi kalau misalnya oke, kita mau memapankan finansial kita masing-masing, berarti tetap kita harus sama-sama cari uangnya, kita harus sama-sama kerjanya, tapi kita juga harus sama-sama untuk komunikasi yang intens, kemudian pertemuan yang intens, harus ada waktu juga untuk pasangan seperti itu ya. Jadi kalian harus hati-hati karena aku lihat di sini kalian sering diabaikan oleh dia ya. Jadi harus ada pengelolaan waktu yang tepat untuk kalian berdua ya. Jangan saling mengabaikan lagi gitu ya. Karena aku lihat di sini ada seseorang yang diabaikan. Jadi pesannya adalah ketika kalian nanti komunikasi atau rekonsiliasi ya, ingat kalian boleh kok bekerja sama untuk mencari uang ya. Jadi secara substansional itu kalian sama-sama cari uangnya. Jadi eh, nggak nggak merasa bahwa kita adalah beban dia gitu ya, bahwa kita adalah tanggung jawab dia, dan dia tidak merasa terbebani gitu ya. Makanya dari itu harus ada komunikasi dua arah yang klop gitu ya. Dan Eight of Pentacles itu juga berarti harus ada pengakuan ya, harus ada pengakuan dari si dia maupun kamu untuk sama-sama jujur bahwa kamu adalah orang yang berharga bagi dia, dia pun adalah orang yang berharga bagi kamu ya. Jadi harus ada pengakuan di sini dan harus adanya kualitas kualitas we time bagi kalian gitu ya. Harus ada hmm, apa ya? Ya itu tadi pengelolaan waktu ya. Waktu yang berkualitas untuk kalian itu juga gitu ya. Aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini. Tapi tidak dan energi paling kuat di sini ada Scorpio. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan aku ini, maka dari itu berbijaklah menanggapi bacaan tarotku ya. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.